Pemerintah bilang utang Indonesia aman karena masih di bawah 40% PDB. Tapi tahukah Anda, di tahun 2026 ini Indonesia bakal menabrak dinding utang atau debit wall sebesar lebih dari 1.400 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bongkar faktanya. Per akhir Maret 2026, utang pemerintah menembus 9.920 triliun rupiah. Memang rasionya terhadap PDB sekitar 40,7%. Tapi jangan tertipu angka makro, lihat likuiditasnya. Tahun ini kita harus membayar cicilan pokok 834 triliun plus bunganya 599 triliun. Total kewajiban kita mencapai 1.433 triliun rupiah. Bayangkan, hampir 45% dari seluruh pendapatan negara habis cuma buat bayar utang. Ngeri ini, negeri ini sangat rapuh. Kenapa ini terjadi? Karena kita terjebak dalam paradigma kapitalisme. Dalam sistem ini, negara dianggap manajer yang cuma bisa cari duit dari dua sumber, pajak dan utang. Akibatnya, APBN kita jadi kaku, istilahnya force spending atau belanja paksa. Hampir separuh penerimaan pajak rakyat habis cuma buat bayaran cicilan utang jatuh tempo plus bunganya. Sementara anggaran pendidikan dan kesehatan terus tergerus. Ini seingat saya ya, dulu sering dikritisi oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka sudah mengingatkan loh ya, agar negeri ini tidak masuk jebakan utang dan tidak menjadikan utang sebagai soko guru ekonomi negeri ini. Lalu, apa solusinya dong? Kita harus kembali ke politik ekonomi Islam. Dalam kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam, yang setahu saya juga ini merupakan salah satu kitab binaan di Hizbut Tahrir Indonesia, dijelaskan di situ bahwa negara harus mandiri secara fiskal melalui institusi Baitul Mal. Pertama, hapus sistem riba. Bunga utang 600 triliun itu harusnya bisa buat bangun ribuan sekolah gratis. Yang kedua, kelola sumber daya alam secara mandiri. Dalam Islam, tambang, migas, dan kekayaan alam yang berlimpah itu adalah milik umum, bukan milik korporasi swasta maupun asing. Jika SDA ini dikelola negara untuk rakyat, kita nggak perlu lagi narik utang atau malakin rakyat pakai pajak yang tinggi. Dunia saat ini sedang kacau, dan hanya Islam kafah dalam bingkai khilafah, dalam naungan khilafah yang punya solusi sistemik tanpa ketergantungan pada utang dan pajak. Kondisi ini adalah alarm. Saatnya kita melek kebijakan dan mulai melirik solusi yang datang dari Sang Pencipta. Jangan sampai anak cucu kita lahir hanya untuk mencicil utang dan bunganya yang tidak pernah mereka nikmati. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.